selamat bersua kembali dengan kami di Aradia Bonsai Channel. Salam sejahtera untuk semuanya, juga salam satu hobi ya. Kali ini yang sahabat sekalian saksikan ini adalah sebuah bonsai dari pohon sancang yang sangat luar biasa. Luar biasa dalam arti kata, baik itu alur geraknya ataupun tekstur batangnya ataupun perantingannya. Ini meliputi semua aspek ya, sungguh sangat luar biasa sekali. Kiranya patut buat sahabat sekalian untuk diapresiasi ya, dicontoh bagaimana kiranya membuat perantingan yang bagus. Kalau kita melihat bersama ini, itu adalah pohon sancang yang luar biasa ya. Di situ kita juga melihat keringan dari pohon ini sangat mempesona sekali ya. Ternyata sancang juga bisa dibuat keringan sedemikian rupa, walaupun saya tidak tahu apakah keringan tersebut akan dapat bertahan lama ataupun kayunya itu awet seperti pohon-pohon keras pada umumnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk menyaksikan bonsai-bonsai yang lainnya. Yang ini juga sancang juga. Ini juga sangat luar biasa. Video ini kami apresiasi dari sebuah channel yang ada di Thailand ya. Nama channelnya adalah Bonsai Station. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa contoh bonsai yang kiranya cukup menawan semua ya. Maksud saya itu patut untuk kita pelajari. Jadi bagaimanapun supaya kita bisa membuat sebuah karya seni yang indah, tentu kita harus melihat beberapa contoh bonsai yang berkualitas juga ya. Oke, seperti yang kita lihat, ini adalah bonsai dari pohon kalista. Ini juga kalau kita melihat gerak batangnya, alur geraknya juga sangat indah sekali. Satu ke kanan, kemudian ke kiri, dan diteruskan lurus ke atas. Itu ada potongan itu berarti dulunya itu mengarah ke satu arah yang tidak dikehendaki ya, sehingga dipotong, dan di situ ada titik tumbuh baru kemudian dihidupkan. Demikian kiranya ketika kita melihat alur gerak batang yang tidak kita inginkan, kita akan memotongnya ya, dan kita mencari alur titik tumbuh yang baru untuk kemudian kita besarkan. Kita lihat ini adalah bonsai yang belum jadi ya, istilahnya itu kelas prospek ini. Oke, kita lihat yang lainnya. Kalau yang ini itu bonsai serut. Ini juga bonsai serut yang luar biasa dan masih dalam tahap pemrograman. Tentunya juga sangat prospek sekali, dimana geraknya itu cascade ya, ini seperti air terjun ya. Namun di sini ada dua cabang yang memang disisakan ya, yang satu itu menjulur ke bawah dan yang satunya sebagai mahkota ke atas. Dan ini juga alur geraknya itu enak sekali dilihat. Jadi di dalam kita membuat sebuah bonsai, tentu yang paling utama itu memang alur gerak daripada pohon ya. Yang penting itu enak dilihat. Jadi tidak semata-mata kita mengkreasikan bagaimana kita menyusun mahkota dan percabangan, namun kita juga harus melihat alur geraknya luwes apa tidak, dan jika tidak ya terpaksa kita memotong.
Oke sahabat, selanjutnya bisa menyaksikan beberapa lagi bonsai-bonsai yang kiranya cukup menawan sekali ya. Menawan maksudnya untuk ditonton ya, untuk dipelajari sebagai bahan pembelajaran. Karena bagaimanapun kita itu di dalam berkarya tidak mungkin tanpa ada bahan perbandingan ya, tanpa ada bahan pembelajaran. Namun bagi sahabat sekalian yang baru saja berkunjung ke channel ini, dan bagi sahabat yang berkenan mendukung kreativitas kami, silahkan sahabat bisa lakukan subscribe ya. Dan jangan lupa pula untuk like jika dirasa sahabat suka dengan video yang kami sajikan ini. Lalu kemudian aktifkan pula notifikasi loncengnya biar sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Oke, sedang yang ini adalah cemara kipas ya, dalam posisi grouping forest ya. Jadi menyerupai seperti hutan pinus. Yang kita saksikan ini batang-batangnya itu tidak terlalu besar. Jadi intinya kita dapat membuat sebuah karya meskipun tidak menggunakan pohon yang melulu harus besar. Namun dengan pohon yang minimalis pun kita bisa menciptakan satu keindahan. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa menyusunnya atau tidak, intinya begitu saja. Yang penting adalah menampilkan sebuah visual yang indah, karena memang pada dasarnya seni itu adalah sebuah perbuatan untuk mencapai satu keindahan. Jadi ketika kita sudah melihat indah, masalah kecil dan besar itu tidak menjadi masalah. Itu adalah satu pelajaran yang pasti yang mesti kita ingat, sebab akan mengalami jalan buntu atau vakum ketika kita hanya menunggu sebuah pohon yang kita tanam sampai besar, yang waktu besarnya itu tak tahu entah kapan, mungkin 2 atau 3 tahun kemudian. Dan untuk selingan agar kita tetap eksis berkarya, maka tak ada salahnya jika kita mengkreasikan beberapa pohon yang belum besar. Contohnya seperti pada video yang Anda saksikan ini. Oke, kita lanjutkan. Sedang yang ini adalah pohon Hokianti ini. Hokianti yang cukup menawan sekali dan percabangannya cukup panjang-panjang ya. Jadi rentang ruang yang dibutuhkan di dalam memilih percabangan itu bisa melebar panjang, bisa pendek, itu tergantung kepada si pengkreasinya ya, tergantung bagaimana indahnya saja. Memang sangat susah sekali membuat bonsai dengan perantingan yang agak memanjang. Namun kalau memang dirasa perlu ya tidak apa-apa. Akan tetapi biasanya dalam hal ini itu kita harus rutin ya, rutin istilahnya menyiangi daun-daun yang tumbuh. Karena memang pada dasarnya pohon Hokianti ini pertumbuhannya sangat pesat sekali dan banyak mata tunas yang tumbuh di mana-mana, dan itu memang sangat merepotkan untuk menjaganya ya. Seperti yang kami singgung di awal tadi, bahwa tujuan kami menayangkan video ini kepada sahabat sekalian adalah agar terutama sahabat pemula sekalian mengetahui tahapan-tahapan pengerjaan dalam membuat sebuah bonsai. Mungkin ketika sahabat menyaksikan video pertama dan kedua tadi agak kurang jelas, sebab memang itu bukanlah gaya formal yang murni, tetapi formal yang kombinasi ya. Namun saya percaya ketika sahabat menyaksikan bonsai Kawista tadi, Anda ada sedikit pencerahan ya mengenai gerak dasar daripada sebuah pohon. Oke, pada video selanjutnya akan kami tunjukkan bagaimana perantingan yang enak dan tepat
Ini adalah pohon anting putri dengan gaya formal yang murni ya. Kita dapat melihat betapa penyusunan percabangan di sini itu sangat terukur sekali, tersusun dengan sangat rapi di setiap cabang yang menjulur. Jadi cabang yang menjulur itu terpecah menjadi dua dan kemudian dipecah lagi dan seterusnya sampai akhirnya dapat membentuk garis gunungan ya, dalam membentuk mahkota yang indah. Dan yang perlu digarisbawahi adalah sebisa mungkin agar kita tidak membiarkan ada daun yang tumbuh di tengah-tengah pecahan percabangan ranting tersebut yang ada di tengah. Artinya daun hanya diperbolehkan tumbuh pada setiap ujungnya saja, dan itu tujuannya adalah biar si pemirsa atau yang melihat itu dapat menikmati keindahan dimensi pada bagian batang-batang yang tersusun itu. Selain itu, hal yang paling susah adalah membuat kanopi atau ruang dimensi. Artinya bentuk segitiga atau susunan daun yang mengerucut tersebut tidaklah lurus ke atas sampai habis, itu tidak, namun estetisnya adalah putus-putus. Itulah yang biasanya disebut kanopi, yang pada putusan garis yang ke atas itu kan putus ya, di tengah itu namanya kanopi atau ruang dimensi. Karena di sela-sela itulah seseorang juga diberi ruang visual untuk berkesempatan menyaksikan kedalaman sebuah bangunan bonsai. Banyak di antara sahabat pemula yang bertanya mengapa dalam menyusun mahkota itu seolah-olah harus ada garis rata yang membentuk gunungan, membentuk segitiga. Bukankah hal itu bertentangan dengan konsep alami? Begitu kira-kira pertanyaannya ya. Dan jawabannya adalah memang di alam itu tidak ada garis seperti itu. Bawah gunungan pada daun yang membentuk seperti segitiga itu memang tidak ada jika visual yang kita ambil dari jarak dekat. Namun ketika kita menjauh dari jarak yang sedemikian jauh, maka helai-helai daun kecil dari kejauhan itu akan kabur dari pandangan dan membentuk sebuah garis. Jadi visual itulah yang sebenarnya kita kejar, karena bonsai adalah representasi, bukan duplikasi. Oke, kita masih menyaksikan lagi beberapa contoh bonsai dengan struktur ukuran yang tidak terlalu besar namun punya persyaratan untuk dicontoh ya, bahkan salah satunya ada yang menjadi top in show juga. Mari kita saksikan bersama untuk lebih lanjutnya.
Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video yang kami sajikan ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian, atau paling tidak bisa menghibur ya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah dalam kami bertutur kata. Akhirnya tetap semangat dalam berkarya. Salam satu hobi dan salam sejahtera untuk semuanya, dan akhirul kata wassalam.